mistis, sasakala mistis. Oke, ini sebenarnya melanjutin video yang kemarin ya, sahabat di rumah, karena kebetulan kemarin itu ada sedikit trouble dari tim kita dan teknis juga ada gitu. Nah ini kelanjutannya karena kemarin sesuai dengan obrolan di atas, kita akan ini spot terakhir kita gitu, dimana ada something lah waktu kemarin dibicarain sama Mas Rono ya gitu. Kita nanti bentar lagi kita akan ke bawah, mudah-mudahan lancar lah gitu ya. Gimana nih Mas Rono, menurut Mas Rono hari ini? Insya Allah ini ada hambatan terakhir ini mudah-mudahan dilancarkan untuk selanjutnya. Kita bisa lihat di sini tempatnya emang hampir tidak pernah dijamah oleh orang kecuali saya. Saya biasa kalau pagi-pagi atau sore karena banyak yang berantakan di bawah saya suka beresin. Tapi untuk malam hari bisa dibilang saya baru sekarang. Jadi kita bisa cekidot aja. Nanti kita lanjutin di bawah. Ini sebenarnya akses ke sini mungkin nggak ada lagi ya, cuman ke sini aja ya Pak ya? Sini aja. Nggak ada yang kemana gitu, ada akses lain ya selain ke sini? Kalau dulu sih saya lewat ini. Sekarang digembok yang loncat. satu ini. Enggak, bukan saya loncat ke benteng. Oh, Karena naik ini benteng kan, gitu. ini kan dulu nutup kayak gini. Mungkin karena apa gitu, jadi lupa kayak gini. Nah, teman-teman di rumah, ini sebenarnya ranting ini tuh efek dari dalam, saking rimbunnya, saking banyaknya, jadi memudar keluar gitu, hampir ke jalan. Kadang-kadang di kabel-kabel udah bergelantungan ini, gitu. Jadi Bisa dilihat. agak kalawur sih sebenarnya gitu. Kalau pihak PLN harusnya lebih ini lagi gitu, lebih bisa lihat kondisi di sini seperti apa. Dan yang sangat disayangkan Pak, satu sampahnya ya. Ya betul. Sampahnya ini kalau di dalam tuh banyak sampah katanya. Saya lihat dari kemarin di atas itu sampah. Jadi kan sungai, aliran sungai, apalagi kalau hujan kan takutnya ya itu mengganggu lingkungan lah istilahnya gitu. Mencemari lah, Mencemari bikin ya. banjir juga. Seperti itu. Mungkin gak nyaman lah, soalnya banyak hewan-hewan yang racunan. Banyak juga ya biota-biota sungai yang dibuat tidak nyaman dengan adanya sampah seperti itu. Betul, Pak. Jadi sebenarnya ini kalau dulu mungkin kayak sungainya aktif ya dengan kearifan apa? Hewan-hewan masih asri gitu kan. Setelah banyaknya populasi manusia, banyak pabrik juga. Nah, karena, itu. sebagian pabrik banyak Pak yang dibuat karena mereka membuang limbahnya ke sungai ini. Ini masuk ke Citarum bersih nggak Pak sungai ini? Ini Karena masuk ada program program dari pemerintah untuk Citarum Harum ya. Ya, Citarum Jadi, Harum. untuk melestarikan dan meminimalisir pencemaran lingkungan terutama di sungai Pak. Oke. Ya. Oke. Kalau begitu kita langsung aja kita ke dalam ya, teman-teman. Yuk. Sekarang kita posisi udah ada di bawah nih, tepatnya di aliran sungai. Lumayan sih di sini yang saya rasain, beda sekali dengan hawanya dengan yang kemarin di atas waktu di rumah Mas Tono. Oke, yang pertama mungkin Pak, saya pengen nanya nih Pak, dengar banyak mitos atau dari masyarakat sekitar ya. Biasanya di tempat seperti ini tuh ada yang orang-orang yang benar-benar iseng ya bersemedi gitu, kayak minta monyet kobel kayak gitu. Saya pengen tahu nih, menurut pandangan Mas Tono sendiri
tentang hal itu seperti apa? Gimana sih gitu mas? Haram. Jelas. Haram ya. Perbuatan Medi meminta bukan kepada Allah selain daripada kepada Allah semata, dan lagi tujuannya juga jelas haram. Ya, ya. Apalagi tujuannya untuk yang Iya. haram juga ya. Jadi dua dosa. Pertama berbuat syirik, kita meminta kepada selain Allah dengan cara ya gitulah di luar dari syariat. Yang keduanya jelas kita meminta sesuatu yang tadinya pengen instan, Ya. kayak meminta kekayaan atau meminta harta dan lain sebagainya dengan mengundi nasib atau berjudi, itu maksudnya apa? Karena pertama merusak mental juga, akhirnya kita diberi angan-angan ketika masang berapa dapatnya berapa, seolah kita bakal menang. Nah kalau misalnya kalah, kita bakal terus berusaha untuk memasang biar menang. Kalau kita menang, kita bakal masang lagi biar apa, bahasanya jadi selalu pengen menang. Ya. Hanya saya bisa bilang sungguh sangat tidak disarankan ya berbuat seperti itu ya. Apalagi kita kan sebagai manusia harusnya kita berpikir bahwa mereka juga sama seperti kita diciptakan untuk beribadah ya. Itu Pak. Itu sih. Ya karena kan banyak ya orang-orang gitu kan. Nah terus satu lagi nih, saya juga kadang suka ada ya dengar gitu, ada orang yang benar-benar dia ibadah gitu, dia teh kayak yang pengen khusyuk gitu kan. Jadi kayak ibadah zikir, sholat ataupun apa gitu di alam-alam kayak seperti ini gitu, itu bagaimana tuh menurut Kang? Balik lagi ke niat ya. Jadi innal amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu Pak. Jadi diartikan kurang lebih seperti ini. Orang berbuat sesuatu atau berbuat amal, mengamalkan sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Maksudnya gini, ketika kita beribadah di sini sholat, misal, Ya. atau berzikir di tempat ini, bukan hal yang salah. Karena dimanapun berada di bumi Allah, dimanapun itu, ya kita tetap harus bisa sebisa mungkin kita beribadah gitu. Akan tetapi ada pandangan yang beda, yang istilahnya kita beribadah kepada selain Allah tadi. Iya. Salat ya salat, tapi Tujuannya karena- mungkin ya. jadi Lain ya. karena misal nih di tempat ini, karena misal ya maaf ada tempat kayak di guha gitu, biasanya kalau ibadah di guha nanti percaya Iya. usahanya lancar, cepat-cepat Nah, jodoh lah itu. dan lain sebagainya, itu Ah, sangat tidak disarankan karena ibadahnya ibadah tapi niatnya bukan karena Allah, bukan karena ibadah tapi niatnya untuk mengejar dunia, itu yang salah. Ditambah lagi ada kepercayaan yang kalau misalnya di gua anu atau di pepohonan anu atau di lautan mana gitu, kalau misalnya kita melakukan ritual tertentu kita akan mendapatkan keberhasilan apa gitu, Iya. terus kita bakal kayak gimana. Nah itu sangat tidak disarankan dan sangat salah kalau menurut saya deh. Bukan menurut saya juga sih, tapi menurut agama juga iya. tidak diluruskan. Jadi intinya tergantung niatnya ya Pak ya, Ya, yang betul. pertama itu mungkin. Nah begitu sahabat, jadi mungkin ini ada ya sedikit saya suka mendengar gitu dari orang, dari masyarakat seperti itu gitu. Nah mungkin kembali ke topik ya, sebelumnya kita waktu di atas itu menceritakan gitu, sejarah atau histori tempat ini gitu. Yang dibicarain Pak Aston di atas itu di sini Pak tempatnya Pak. Ya betul, betul. Yang katanya kata masyarakat sekitar sini kan ini semacam pasar gitu. Ya, jadi banyak, bukan satu dua orang yang berbicara bahwa bisa disut. Ini ada yang rumbai gitu, maaf. Oh di sana dah. Rambut ada, kelihatan nggak? Ini tuh pohon apa sih? Ini yang pohon bambu. Oh pohon bambu. Ini yang ngerumbai ini? Oh, itu kalau bahasa Sundanya itu disebut jajawai. Oh jajawai. Jajawai. Jajawai itu seperti ini. Ya, jadi tumbuhan yang merutuy di belakang, coba bisa dilihat. Ini belakang sini Di sini. bisa dilihat. Nah, banyak sekali teman-teman. Ini ada pohonnya Pak nggak?
Ini sih Atau emang kayak gini gitu, cuman sejenis pohon merambat kayaknya. Cuman memang kebetulan mereka tumbuh di pohon-pohon tertentu. Biasanya di pohon-pohon besar atau pohon-pohon yang apa ya? Yang usianya emang bisa lama lah ya, mungkin ya. bisa lama. Dan lagi ada juga kepercayaan bahwa di mana ada pohon yang ada Seperti ini. jawai atau apa istilahnya, seperti pohon yang merumbai gitu seperti rambut ya. Allah ma'alam bisawab. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa tempat makhluk-makhluk yaitu sukanya di tempat seperti itu, teman-teman. Cuman yang harus kita pahami juga, karena makhluk gaib bisa dibilang sejenis jin ya. Ya. Jangankan di tempat seperti ini, di rumah bersih, di rumah mewah, di masjid pun ada. Ada ya. Jadi seperti kita. Ya. Mereka ruang lingkupnya nggak seperti yang kita bayangkan harus di tempat kotor, di tempat yang lembab dan lain sebagainya. Ada pun memang salah satu tempat favorit untuk makhluk-makhluk jin yang kafir, yang muncul bahasa Sunda nama jarian. Nah, menyukai tempat-tempat seperti itu, yang jorok, yang kotor, yang tidak terurus, yang tidak ditinggali oleh manusia. Lagi story tempat ini, saya sempat ngobrol sama tokoh-tokoh orang tua dan juga orang yang punya tempat yang saya tempati sekarang ini, bahwa beliau ngomong kalau kita bisa membuka batin kita bahwa ini adalah tempatnya mereka lalu lalang, teman-teman ya. Dan lagi tepat di belakang saya, bahkan mungkin ruang lingkupnya termasuk di sini ya, ini adalah pasar atau apa ya istilahnya, tempat berjual beli makhluk seperti itu. Tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat ya kepada apa ya, sama makhluk Allah mungkin ya. Jadi tidak ada niat sedikit pun pertama untuk mengganggu, apalagi menantang. Akan tetapi kita juga tidak menunjukkan rasa takut. Karena apa? Takutlah hanya kepada Allah. Takutlah hanya kepada zat yang maha perkasa. Boleh boleh. Biar agak pas gitu saya. Jadi agak iya. agak nanjak. Oke. Biar ininya dapat ya. Seperti itu teman-teman. Lagi bisa dilihat juga di sini ya, memang seperti kelihatan ya serem lah apa gimana gitu di belakang juga sama, tapi tetap serem ataupun tidak tergantung mindset kita. Oh iya. Jadi kalau kita bilang serem, ya. pikiran kita serem, wah di sini bakal seperti itu. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak. Tetap Intinya yang di atas kemarin diobrolin bahwa enjoy aja gitu. ya relax aja gitu. Apapun yang terjadi bergantunglah kepada Allah, memintalah kepada Allah. Gitu. Karena ya ada juga Pak doa yang disarankan gitu ya. Seperti yang pernah mungkin ya saya sebutkan Ketika masuk ke tempat yang seperti tempat ini, asing, apa tempat tuh Pak? ya, salah satunya yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bacalah bunyinya seperti ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi bahasanya a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Jadi bacaan itu insya Allah melindungi kita ketika kita masuk ke tempat-tempat yang asing, masuk ke tempat-tempat yang dirasa banyak makhluk yang jahat, baik itu dari segi hewan ya, dan ya dari juga seperti itu. Jadi ya memang bisa dirasain, mungkin ada kameramen yang ada rasa yang kurang nyaman atau seperti apa. Oke, mungkin dari saya mah dari pertama mungkin tadi saya pas muter tuh tetap posisi Pak. Oh iya. Yang pertama itu saya agak kurang enak itu kalau ngobrol di atas. Yang keduanya ada yang meniup-niup saya dari tadi gitu. Nah, Sebelah sana. Itu sih nggak tahu kameramen apa yang dirasain. Tungek. Ya
Tadi sih sempat ngedengar Oh dengar ya. di belakang, hei hei. Nah, Itu suatu interaksi mungkin ya. Pak ya. Ada lagi barangkali? Kang Iwan sebagai media lighting, Alhamdulillah. alhamdulillah aman ya. Oke. Awal aja sih agak sesek pas jalan Oh tadi pas ini ya. ya, seseknya beda gitu, kayak beda aja, ngap. Ya jadi begini ya teman-teman, apapun yang terjadi, apapun yang dirasakan, tetap bahwa interaksi itu normal. Kadang jangan di tempat seperti ini ya teman-teman, kadang kalau di rumah atau di masjid sekalipun, kalau misalnya sepeda kadang-kadang merinding gitu, Ya. itu teh ada istilah mungkin kita nyenggol atau apa, maka di situ kita harus beristighfar, membaca ta'awuz, ya, disunahkan untuk meludah ke kiri, sebelah kiri 3 kali, seperti itu yang disunahkan. Tapi kalau misalnya ada yang kayak tadi ya kameramen bilang ada yang hei, kayak apa? Nama saya bukan hei, yang panggil saya hei. Kamu dia ambil tempat kamu dan saya dia ambil tempat saya. Seperti itu ya. Ya. Oke. Barangkali ada yang mau dibikin lagi? Makin kesini makin ngawal. Ya. Saya rasain. Ya. Mungkin ya ini namanya interaksi seperti ini. Yang pasti apa ya? Tetap kita harus yakin kepada Allah. Ya. Ya teman-teman dia merinding. Ya. Merinding mah bisa karena dingin ya. Ya. Bisa karena suhu yang memang kalau musim halado atau musim kemarau seperti ini kadang-kadang kalau malamnya agak lebih dingin daripada musim-musim biasanya gitu. Ya aneh. Berarti tetap kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk mengedukasi, untuk memberitahu bahwa apa ya kalau omongan orang-orang, kalau bahasa warga atau ada yang ngomong seperti apa, jangan terlalu kita buat seolah-olah itu ya. Jadi kita juga harus berpikir bahwa sama aja kok mau di mana-mana juga ya. Jangan berpikir wah kata si itu di sini ada ini, kata si itu terus kita iyain, ya itu temen sugesti ya bakal ada seperti mengundang aja. Jadi rubah mindset kita ya, pemikiran kita. Jadi kalau misalnya kita pikir biasa aja, enjoy aja, nggak apa-apa kok, tenang aja. Ada Allah, tenang aja teman-teman. Satu lagi nih Pak, saya mau nanya. Kemarin di atas kita pernah ngobrol tentang sejarah juga Pak. Iya betul. Yang waktu kata Pak Tono dulu katanya di sini tuh tempatnya nggak tahu di sini, nggak tahu yang sebelah sana, saya kurang paham gitu ya. Tempatnya penjagalan orang tuh sebelah mana Pak? Di sini atau tempatnya atau ada Sana banjir? Pak. Sebelah sana. Oh, Di zaman dulu yang pemberontakan, entah pemberontakan apa, karena sepuh ya udah kakek bilang pada saya ini dulu tempatnya orang-orang, entah itu korbannya dari warga pribumi atau dari orang-orang jahat atau pemberontak itu sendiri, saya kurang tahu. Yang pasti di sebelah sana teman-teman ada makam pahlawan. yang diceritain ya. Nah, seperti itu. Jadi memang agak kurang ini juga sih, di sini kurang nyaman untuk manusia karena memang bukan tempatnya kita. Betul. Cuman kita pertama mengedukasi, kedua kita mau ngomong apa yang kita omongin biasa aja ya jadi biasa aja. Apa yang kita rasain luar biasa, terus kita mensugesti diri kita untuk takut, untuk ngeri, wah, itu yang bahaya. Itu kalau misalnya kita bisa enjoy, tenang aja. Kita manusia kok, kita diciptakan lebih mulia daripada apa yang seperti itu. Jadi tenanglah. Jadi intinya teman-teman kalau ada rasa-rasa yang ya kadang siapapun orangnya gitu pasti ada rasa kita ketika ke suatu tempat itu takut atau apa, itu balik lagi ke diri teman-teman yang ada di rumah gitu. Jadi sebenarnya bisa diolah gitu pemikiran kita supaya kita lebih strong, lebih ada power dan lebih dijauhkan dari hal seperti itu. Mindsetnya aja lah Mindsetnya. yang harus diperhatikan. Yang saya harapkan sih Pak untuk kedepannya mudah-mudahan ini
saya agak risihnya sama sampah sih sebenarnya Teh. Ya betul. Mungkin kalau nggak ada sampah ini bisa nggak akan seperti sekarang, maksudnya ikan kayak gitu bisa jadi tempat mancing juga mungkin. Iya. Kalau Nyaman sekali kalau ya. misalnya siang, pagi-pagi saya suka kesini. niis gitu kalau, Ya. kalau kata orang Sunda mah gitu, enak sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya ini ada nanti teman-teman di komunitas yang bersedia untuk apa ya, Bang? Insya Allah lah mungkin ya. Ya. Mudah-mudahan Bisa- ada gerakan pembersihan seperti ini gitu. Apa sih namanya sambil rafting apa gimana? Rafting itu tempat limbah. Ya kebetulan ini tempatnya kan dekat pabrik, jadi airnya juga boleh dilihat kan. Airnya seperti apa sih di sini gitu. Nah, kotor. Nah seperti itulah. Dan juga Bisa itu sampah-sampah. bisa dilihat sebelah sana. Itu yang ada bambu-bambu itu. Nah, itu ditutup ya saluran pembuangannya. Mereka suka buang limbah antara jam 4 atau jam 5. Bau busuknya sampai ke tempat saya. Iya nu ya, nu ya, nu ya. Iya nu lindung. Yang ini ya? Ya itu. Jelek. Oke. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan itu sih harapan kita ya ke depannya, ini tempatnya lebih baik lagi, bisa berguna lagi buat kaum manusia gitu. Ini sih untuk kelangsungan hidup kita juga sih untuk anak cucu Betul. kita. Soalnya dulu saya waktu masih kecil saya menyusuri sungai ini saya ambil ini apa? Genot. Apa sih genot? Bahasa Sunda. Iya, ikan itu Tuh. yang kecil Ikan yang itu ya. kecil-kecil itu. Gapi, Hah? gapi. Kan impun, gapi. Ya sejenis gapi tapi genot sama emang. Impun lah. Ya, Barat. impun lah. Berarti sempat kecil juga ya Pak Dono ya. Iya, karena saya bukan keluar dari saya bukan pembokong Pak. Ya, oke. Sayang sekali ya. Saya sayang juga sih. Jadi bukan cuma saya sendiri yang bisa bersihin ini Ya pengennya kan. sedaran lah, sedaran. Oke, jadi seperti itulah tempat di sini teman-teman. Alhamdulillah kita udah nge-explore total di daerah Cibaligo Pak ya. Mungkin cukup sekian explore dari kita tim Sakala Mistis. Mudah-mudahan kita kedepannya dikasih kelancaran terus Pak ya, kesehatan sih. Amin. Dan kita dijauhkan dari wabah yang sedang booming ini di dunia gitu kayak COVID-19. Mudah-mudahan gitu. Akhir kata mungkin dari saya dan kru di belakang dan Mas Tono juga terima kasih banyak Pak sudah dikasih widi untuk ya oke. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.